Halo, hai semuanya. Kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama aku, Sarah Agri Lestari dari kelas 9G yang akan menemani kalian pada podcast MIS kali ini. Nah, jadi kali ini aku kedatangan narasumber yang akhirnya sukses menjadi Putri Lingkungan Hidup 2025. Kalian pasti tahu kan siapa orangnya? Langsung saja kita sambut beliaunya. Halo semuanya, perkenalkan aku Padiza Nikisha Zara dari kelas 8A. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Eriwiana, SPOK, saya ibunda dari Padiza. Oke, selamat pagi Padiza sama Tante. Pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Oke, selalu semangat ya. Selalu semangat. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin ke Padiza selamat atas gelarnya sebagai Putri Lingkungan Hidup 2025. Gimana perasaannya? Terima kasih. Pertama perasaannya masih senang banget karena udah mendapatkan gelar ini, tapi perjalanannya belum selesai di sini aja. Tentu saja belum. Pastinya, karena kita pastinya sebagai generasi muda belum bisa mengajak masyarakat 100% untuk menjaga lingkungan. Jadi perjalanannya masih sangat panjang. Oke. Kalau boleh tahu ceritain sedikit dong ke aku awarding Adiwiyata yang kemarin itu acaranya tuh seperti apa sih? Pastinya kemarin tuh seru banget. Bahkan ada Pak Eri, terus Bunda Rini, terus ada Pak Dedi, Ketua DLH. Situ ada Presiden Tunas Hijau, Kak Zamroni. Terus kemarin tuh tentang penyelepangan putra putri ya lingkungan hidup 2025. Ada 5 Kategori. Ada 5 putri dan juga 5 pangeran dari tingkat SD, tingkat SMP, dan juga banyak banget kategori-kategori lainnya. Kalau boleh, terus acara kemarin itu apakah tentang putra-putri lingkungan hidup aja? Yang lain? Tentunya enggak, ada dari tentang sekolah Adiwiyata, habis itu tentang penghargaan ke kampung-kampung juga, RT, RW, dan masih banyak lagi. Kampung Proklim. Iya, kampung Pro Iklim gitu Ya, ya. Proklim. Terus aku boleh tanya nggak ini, sejak kapan sih keluarganya Padiza ini tertarik sama isu lingkungan dan apa yang membuat kalian itu akhirnya peduli? Karena kan di zaman sekarang itu jarang sekali saya temui banyak keluarga itu yang sudah sadar sama iklim sekitar gitu. Jadi mulanya itu pada tahun 2019 yang awalnya dikerjakan oleh kakak saya Tristan. Itu awalnya dia ikut kompetisi ini namun gagal, terus dilanjutkan tahun 2020. Alhamdulillah menang, terus dilanjutkan kakak saya yang kedua, kakak Area 2021. Terus kita lanjutkan sampai sekarang ini, dan saya mendapat Putri Lingkungan Hidup 2025, alhamdulillah. Jadi kita mengerjakan udah ikut tentang program lingkungan ini tuh udah dari lama, dan kita juga kalau misalnya keluar udah stop tentang penggunaan kresek, penggunaan sedotan, terus juga kita selalu bawa tumbler gitu. Dan awalnya kita tertarik itu karena isu permasalahan sampah di Indonesia itu udah sangat banyak ya, dan mencuri perhatian pemerintah Indonesia bahkan juga dunia luar. Dan saya baca-baca di artikel tuh menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan peringkat kelima dengan pengelolaan sampahnya. Dan di samping sebelah rumah saya itu kan ada kayak lahan kosong kecil gitu lah ya, dan masyarakat sekitarnya itu suka sekali buang sampah sembarangan, dan bau sampahnya itu pasti masuk ke rumah saya. Jadi saya ingin untuk mengolah sampah organik. Berarti bermula dari masyarakat sekitar rumah Padiza yang masih kurang aware gitu. Dulu kebetulan Tante tinggal di Pandigiling ya, Kak. Di Pandigiling itu ada satu pertigaan yang ke arah Imam Bonjol. Di situ tuh tempat untuk membuang sampah. Jadi masyarakat sekitar tuh belum sadar untuk pemilahan sampah. Jadi sampah apapun buang ke situ. Yang terjadi adalah tumpukan sampah banyak banget, baunya tuh
rumah jarak tempat sampah itu dengan rumah tante sekitar 300 meter itu masih kecium Kak. Oh. Nah, berawal dari situ terus kebetulan waktu itu wali kotanya Bu Risma. Bu Risma itu sampai ngebersihin bolak-balik, balik lagi, kebersihin balik lagi. Berarti memang sangat parah ya tuh. Parah banget, parah. Dan itu terkenal banget bahwa di pojok Pandigiling itu pembuangan sampah dan tidak hanya warga Pandigiling aja yang buang. Jadi warga lain pun pada ngebuang di situlah. Dari situlah tante berpikir nih kok masyarakatnya kok gini-gini amat, karena kebetulan tante juga dokter. Tempat praktek tante kan agak terganggu ya untuk bau lalat Kak, terutama lalat dan bau ini luar biasa. Akhirnya begitu ada kompetisi di tahun 2019, pada saat itu Kak Tristan ngambilnya bukan pengolahan sampah organik, masih daur ulang dan gagal di babak ketiga gagal. Kalau boleh tahu produknya apa itu waktu itu tante? Waktu itu kardus, mengolah kardus dijadikan kayak pot-pot gitu Kak. Tapi kan capaiannya juga nggak bisa banyak. Nah waktu itu tante sama Om juga belum tahu ini mau diarah kemana si lomba ini. Terus kemudian ada kesempatan lagi di tahun 2019 itu tantangan keluarga sadar iklim, ada sekitar 15 poin yang harus kami kerjakan. Salah satu antara lain yang disebutkan pada saya itu lah Kak Tristannya menang. Dari menang itu kami tertantang lagi, wah ini tahun depan harus ikut nih. Jadi pangeran lingkungan hidup akhirnya udah kami ikut di situ di tahun 2020. Kebetulan bersamaan dengan pandemi Covid, kami tertantang untuk ikut. Akhirnya Kak Tristan daftar lagi dengan proyek yang tentunya waduh kalau ini ngedaur ulang pasti kita kalah, kita harus bikin inovasi yang baru. Sekiranya di Tunas Hijau itu belum ada yang megang gitu. Dari situlah kita berangkat untuk kompetisi berikutnya. Berarti sangat ambisius banget ya ini, semangatnya keren banget. Karena kami sadar ya Kak, kalau kami orang tua itu gak mendidik, membiasakan anak-anak dari dini untuk peduli lingkungan, ya nanti generasi berikutnya bagaimana kan gitu. Iya, nah, akhirnya kami tertarik, ini jangan yang anorganik deh, anorganik kan udah banyak megang organik, karena organik itu secara tidak langsung akan berkaitan dengan kakak pernah dengar krisis iklim tentunya ya. Nah, krisis iklim itu salah satu penyebabnya adalah dekomposisi organik kan, pengeluaran gas metana menjadi pemanasan global, efek rumah kaca dan krisis iklim. Dari situ kami tertantang untuk karena juga banyak yang mengentengkan sampah organik sebenarnya ya. Karena setahu saya juga kan sampah organik itu umumnya bisa terurai secara alami karena memang dari organik, tapi ternyata juga menimbulkan efek samping gitu. Efek sampingnya banyak, tidak hanya dari lingkungan, tapi dari sosial dan kesehatan. Oh iya benar. Gitu. Terus awalnya kenapa kok bisa memilih produk Maggot ini? Ya, awal kami memilih produk Maggot itu berangkat dari kemarin yang saya ceritakan tadi, kompetisinya Kak Tristan gagal didaur ulang. Jadi kami waktu itu sempat ngobrol sama kakak Tunas Hijau di Kak Sameroni, Presiden Tunas Hijau. Kalimatnya beliau satu, Tristan kalau mau ikut lagi cari proyek yang orang lain nggak bisa ngeraih kamu, sehingga kamu bisa jadi kayak pilot project ya, pilot projectnya, dan kamu jadi inisiatornya gitu. Nah dari situ Om tertantang apa sih gitu. Kebetulan Om ini dulu ikut dalam satu kelompok tani. Nah disitulah dikenalkan si Mungil yang sekarang kami kembangkan Maggot ini. Kami belajar Kak waktu itu. Kami belajar untuk pengolahan sampah. Ada 5 metode yang kami kerjakan. Jadi Takakura, biopori, terus kemudian tong komposter, Maggot, dan kombinasi antara tong komposter dengan Maggot. Dan ternyata capaiannya luar biasa. Dengan Maggot ini, kalau seandainya kita benar-benar serius ngerjakan, permasalahan sampah ini bisa teratasi. DLH nggak perlu bingung-bingung banget. Malah beliau kemarin Bapak Dedi menyampaikan satu rumah mengolah sampah, satu anak SMP mengolah sampah bersama-sama di Surabaya, Benowo pasti kekurangan sampah. Gitu kan kemarin di Surabaya. Itu benar banget. Karena tong komposter, Takakura, biopori sudah kami kerjakan, waktunya lama banget, sekitar 3 kurang bulan. efisien. Betul, kurang efisien. Terus kemudian kami kerjakan dengan Maggot dan sangat cepat sendiri. Pak Disa juga pasti membuktikan kan sekarang ya, olahan sampahnya Pak Disa sama kakak-kakak berapa? Kakak-kakak sekitar 40-50 ton, kalau aku udah 75 ton.
Wah, keren. Terus waktu pertama kali mulai membudidaya maggot ini sempat ragu atau takut nggak? Kalau misal ada yang gagal atau apa gitu? Ini berarti pengalaman tante banget ya. Iya. Jadi 5 tahun kami mengolah maggot. Tantangan pertama kali saya lihat maggot juga, aduh kok uget-uget. Yang dalam benak tante seperti itu. Lah ini nanti menimbulkan apa? Menimbulkan apa dalam arti positif atau negatif. Nah akhirnya tante juga searching karena yang tahu pertama Om. Saya searching, wih ternyata keren. Terus benefitnya juga banyak, produk inovasinya banyak. Awal-awal banget itu kami kesulitan untuk membudidayakan maggot karena kita belum tahu feel-nya Kak. Maggot ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah. Karena beberapa kali kami jatuh bangunnya apa? Maggotnya mati. Ya, terus matinya nggak cuma 1 kotak 2 kotak, mati masal istilahnya saya. Mati itu masal kenapa? sampai banyak banget. Biasanya berkaitan dengan wadahnya. Media hidupnya, biofonnya itu. Kalau kami menyebutnya biofon. Jadi biofon kami waktu itu menggunakan kecil-kecil dan ternyata cara pemberian pakannya salah. Jadi terbentuklah gas nitrogen. Gas nitrogen itu ditandai dengan bau yang menyengat, kemudian medianya panas banget. Nah, itu maggotnya masih masal. Kita mengulang lagi dari awal, nyari formula lagi, barulah setelah ini baru ketemu feel-nya di pertengahan Mas Tristan lomba. Coba yang hanya bisa mengolah sampah puluhan kilo, akhirnya kami bisa ngolah ratusan kilo waktu itu dalam waktu sehari. Wow. Jadi nggak gampang karena memang maggot ini tantangannya luar biasa. Siklusnya juga ya saya sudah alami kan siklusnya, gimana kita mensikluskan ya, gimana cerita? Jadi dari penetasan telurnya aja udah sekitar 2 sampai 3 hari ya. Itu penetasan telurnya aja tuh. Terus untuk jadi baby maggot ke maggot dewasanya itu sekitar 18 sampai 21 hari. Habis itu dari maggot dewasa itu belum selesai, masih ada prepupa dan juga pupa. Itu selama 7 hari, dan untuk menunggu lagi ke lalat BSF atau Black Soldier Fly itu sekitar kurang lebih 1 bulanan gitu. Jadi Baru akan menetaskan telur lagi. Terus nanti lagi kan? iya. Yeah. Jadi nanti setelah jantan dan betinanya kawin nih, jantannya mati, habis itu betinanya bertelur dan mati juga. Berarti proses budidaya maggotnya ini dari mana dulu kalau boleh tahu? Lalatnya dulu atau langsung dari baby maggot? Kalau dulu tante karena nggak tahu apa-apa, Om juga nggak tahu apa-apa, jadi kami belajarnya bermula dari telur. Waktu itu kami membeli telur di online shop itu pertama 100 gram. Nah, dari 100 gram itu 1 gramnya bisa menghasilkan 3-5 kilo larva maggot. Ya, jadi waktu itu kami cuma sekitar dapatnya berarti kan 10 dikalikan 3 atau 50, jadi 30-50 kilo kan Kak ya. Tapi itu mati dulu, mati massal, terus kami beli lagi. Terus baru siklus yang ketiga baru kami dapat feel-nya. Jadi kami belum ke lalat karena lalat lebih sulit. Jadi dari telurnya dulu penetasannya. Terus untuk pakan maggot ini sampah organik kan ya setahu saya. Nah itu keluarganya Pak Diza dapat dari mana kira-kira? Oke. Kalau dari kakak saya awalnya tuh dulu melakukan gerebek pasar, terus ngambil di warung-warung makan gitu. Kalau saya sekarang itu melakukan gerebek pasar di Pasar Keputaran. Habis itu kita juga punya hotel mitra, itu ada di Double T, Mercure, terus juga Hotel Platinum. Terus kita selain Resto kita punya. Iya, kita juga punya resto di Sambolok Surabaya. Tapi yang paling banyak pendapatannya itu dari gerebek pasar. Kalau misalnya dari hotel-hotel dan juga resto kan tergantung dari pengunjung yang datang saat itu kan ya. Jadi kita nggak bisa kayak patennya dapat berapa gitu. Jadi emang paling banyak rata-rata dari gerebek pasar. Terus ada kendala nggak waktu mengutin sampah itu tadi kira-kira? Mungkin mulanya kesulitan karena kekurangan sampahnya ya. Terus juga mungkin awal-awal ngerasanya kayak bau karena kan sampah gitu. Jadi kayak kurang terbiasa aja. Cuman ya tambah lama udah mulai terbiasa dan ya udah terjalan gitu.
Kalau tante ini karena mendampingi 3 anak dari mulai tahun 2020 sampai sekarang ya, banyak suka duka. Kesulitan ada Kak. Waktu itu kami mengalami kompetisi yang pertama dengan Kak Tristan kan pandemi Covid ya, COVID-19, di saat semuanya harus lockdown, kami juga harus menyelamatkan diri dan keluarga, kami juga harus kompetisi dengan lingkungan. Jadi benar-benar waktu itu berat banget. Kenapa? Karena tidak banyak warung yang buka. Iya. Tidak banyak tutup resto yang semua. buka, tutup, kebanyakan tutup. Jadi waktu itu kami hanya bisa mengambil dari pasar 3 pasar malah waktu itu Kakak. Dari pasar Pandigiling yang bukanya itu malam, pasar Keputaran itu pagi, dan harus pagi banget. Karena kalau sudah lewat dari jam 12 kan truk sampah udah datang. Jadi kami harus pagi banget. Padahal Kak Tristan waktu itu juga online sekolahnya. Kemudian yang ketiga dari Mangga 2 tuh habis maghrib. Jadi di 3 tempat dan 3 waktu yang berbeda-beda. Itu kesulitan kami. Belum lagi kita harus nyacah sayur kan lama. Nah, akhirnya kami berpikir kalau gini terus kan capek juga. Nah, kita masuklah ke warung. Ternyata warung pun sulit banget karena stigma masyarakat, mitos bahwa nanti diapa-apain, maaf ya bahasanya itu nanti di black magic atau apa, nanti warungku sepi. Itu jadi kendala Kak. Pikiran kayak gitu. Banyak. Jadi waktu itu Kak Tristan itu sudah nyodorkan bahasanya, nyodorin proposal gitu ya biasanya. Jadi kita udah ngomong ke pemilik warung, ke penjaga warung itu, dari 15 warung yang kami kasih penawaran untuk kita ngolah sampahnya hanya sekitar 6-8 yang mau. Dan itu pun mencar jauh-jauh banget. Terus rata-rata di nasi padang. Kalau nasi padang kan minyaknya banyak, jadi kita harus nyuci juga. Akhirnya kami berpikir, aduh kalau gini terus ya sulit karena magotnya banyak, kebutuhan pakannya banyak. Akhirnya kami merambahlah ke hotel. Waktu itu yang bekerja sama, satu-satunya hotel yang mau bekerja sama hanya Merkur saja. Jadi 5 tahun kami bekerja sama dengan Merkur. Wah, keren. Berarti emang masyarakat ini masih kurang aware ya Tante ya sama itu. Seperti yang disampaikan Pak Disa tadi, faktor jijik, faktor bau itu yang jadi masalah. Terus kalau Tante tadi bilang sampahnya itu harus dicacah dulu, memang gimana step-stepnya untuk memberi pakan maggot ini? Kalau saya kiranya itu cuma sampah organik langsung dikasihin ke magotnya gitu aja. Tidak Kak. Enggak. Prosesnya kalau yang dari sampah sayuran kita harus haluskan dulu ya. Saya mungkin Pak Disa yang lebih bisa bercerita gimana beratnya mencacah setiap hari. Jadi kalau kita biasanya ngambil di hotel-hotel itu meskipun dari MOU-nya udah minta sampah organik, tapi biasanya dari staff-staff sana itu masih kasih kayak plastik atau cangkang telur karena mereka nggak bisa terurai oleh maggot ya. Jadi kita harus milah dulu. Terus kalau misalnya ada kayak sayuran, buah-buahan, kita pisahkan. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak kasih buah-buahan dan juga sayuran tuh medianya bakal lembek. Dan nanti kalau misalnya medianya terlalu lembek, maggotnya bakal pergi dan menghasilkan gas metana. Dan kita juga kalau misalnya dari grebek pasar itu kan sering dapatnya kayak bongol sayuran yang besar-besar atau kulit buah. Jadi kita harus cacah dulu biar terurai oleh maggotnya tuh lebih cepat. Gitu. Karena kan kalau misalnya dicacah kayak semua bagian bakalan dapat ya. Tapi kalau misalnya nggak dicacah cuma satu aja, itu cukup lama waktunya. Dan untuk nyacahnya juga butuh waktu Kak, karena kita yang kalau pakai nasi langsung aja kasih. Kalau itu kan harus nyacah dulu. Terus sama seperti yang Pak Disa katakan, harus halus nyacahnya karena bonggolnya itu kan sulit diurai. Jadi kalau sulit diurai, tumpukan sampah yang ada itu membuat kami kesulitan juga untuk pemberian pakan berikutnya. Jadi biasanya kalau nggak dicacah di blender, tapi kalau di blender kan kadar air tinggi, jadi harus nyaring lagi. Jadi memang stepnya kalau dari grebek pasar itu lebih banyak daripada kalau dari yang warung dan restoran atau hotel. Jadi kami sendiri pribadi lebih senang kalau ngambilnya dari yang warung-warung restoran itu. Lebih simpel Kak. Tinggal yang organik dan organik makanin gitu aja. Oke. Terus setelah maggot dipanen ini diolah jadi apa aja kalau boleh tahu? Kalau dari produk aku, jadi aku punya produk itu dry maggot namanya. Jadi itu maggot dewasa.
dikeringkan, disangrai menggunakan pasir halus. Terus itu juga setelah disangrai menggunakan pasir halus bisa dijadikan pakan ternak, pakan ikan, pakan ayam, bebek gitu. Terus ada juga kasgot atau bekas maggot. Jadi itu dari sisa-sisa makanan yang tidak sempurna terurai oleh maggot nih. Kayak misalnya nasi kan pasti kayak menyisahkan dikit-dikit lah ya. Terus lauk-lauk itu pasti akan menghasilkan bekas maggot atau makanan yang tidak terurai ini. Nah, tentunya semua produk ini aku pakai gitu di rumah. Kayak contoh kasgot itu digunakan sebagai pupuk organik, dan maggot dengan campuran dari maggot ini digunakan untuk pakan ternak. Karena di rumahku ada juga ternak lele dan juga ayam. Jadi kita gunakan semua produk yang kita buat gitu. Ya, dan kemarin kita di inovasi baru Kak. Iya. Tepung maggot ya sama palet ya Pak. Tepung maggot. Wah, Tepung gimana maggot. itu? Jadi dry maggot yang tadi kita udah inovasikan tuh kita blender dan menghasilkan tepung maggot. Nah, dari tepung maggot itu ada campuran menggunakan sayur-sayuran yang kita blender juga. Terus kita campur, nanti setelah dicampur kita giling gitu pakai gilingan. Setelah terbentuk kita taruh di bawah sinar matahari atau oven, terus itu jadi pelet maggot gitu. Oh, gitu. Dan udah kita teliti ya kemarin Iya, untuk teliti. kandungan protein, lemak sama karbohidratnya. Dan cukup bagus Kak. Kita mulai aplikasi ke telur, lele sama ayam. Ada perbedaan banyak ya kemarin? Iya, ya? ada. Coba. Jadi kalau di rumahku ternaknya itu kan kita kasih makan campuran pur sama maggot dewasa. Jadi itu biasanya kalau misalnya lele yang kita beli di luar sana itu rasanya kayak kurang enak lah ya, maksudnya kayak hambar gitu ya. Terus banyak lendirnya, amis juga. Tapi kalau misalnya kita kasih makan maggot, dagingnya tuh lebih gurih. Terus lendirnya nggak terlalu banyak dan tubuhnya tuh lebih putih gitu loh, lebih bersih gitu. Lebih bersih. Iya, terus kalau kita kasih ke ayam juga dagingnya lebih gurih. Terus telurnya omeganya itu loh, apa sih? Kuning telur. Iya, kuning telurnya itu warnanya lebih oranye. Enak juga, gurih juga. Terus pastinya gemuk-gemuk ayamnya gitu. Berarti memang pakan ternak dari maggot ini lebih unggul ya daripada Iya. pakan biasa. Iya. Kita kombinasi karena harga pur kan lumayan mahal. Jadi kita pakai campuran tadi itu. Terus kadang juga kita pakai campuran kasgot kasar gitu. Terus respon orang-orang atau masyarakat sekitar tentang betapa hebatnya produk kamu ini, dan ya kayak itu tadi ya, ternak pakan sudah bisa unggul banget daripada ternak pakan biasa ya. Responnya masyarakat gimana? Mereka benar-benar kayak tertarik banget untuk membudidayakan maggot ini. Bahkan dari sekolah juga Satpam Bu Nur itu juga tertarik untuk membudidayakan maggot. Dan kita juga setiap ada tamu yang datang kita kasih lele, dan respon mereka itu gurih, dagingnya tuh gurih, terus empuk juga gitu. Jadi mereka benar-benar tertarik untuk membudidayakan maggot ini. Kebetulan kemarin setelah ada, kebetulan Pak Disa kan diundang siaran tuh di beberapa media ya. Iya. Suara Surabaya, habis itu TV juga dari Indosiar, SCTV, terus keren. Kompas TV, habis itu Metro. TVRI, Metro gitu. Banyak. Kemarin Om dapat tawaran dari salah satu purnawirawan di Sidoarjo. Itu kami disuruh ngolah lahan Kak. Wah, luas banget lahannya tuh. Beliau tertarik banget setelah lihat waktu itu Kompas TV, tayang di Kompas TV itu, beliau tertarik melihat begitu banyak turunan maggot ini yang bisa dimanfaatkan. Dan kami kan udah aplikasi untuk ketahanan pangan juga kan, di rumah ada lele, ada untuk ayam, terus ada Toge. untuk tanaman Iya. gitu. Jadi beliau tertarik
ini garapan, lahanku ini garapan, tapi kita belum ke sana kemarin karena fokus dengan awarding ya. Iya. Nanti insya Allah kedepannya kita akan Bismillah kerjakan ya saya. Iya, meluaskan lebih lanjut karena dari hasil maggot ini, pembudidayaan maggot ini udah terlalu overload di rumah kita. Bahkan di kampung binaan kita juga udah terlalu banyak maggotnya, dan mereka kan menyetorkan maggot ini ke kita ya dengan menjualnya ke kita gitu. Dan maggot di rumah kita ini udah terlalu banyak, bahkan lalatnya aja kita udah punya 3 kandang ya. Itu nggak cukup, Banyak jadi banget. benar-benar banyak banget, terlalu banyak gitu. Terus rencananya untuk lahan yang mau diolah tadi dibuat apa gitu? Apakah diteruskan menjadi maggot atau mungkin ada ide terobosan lain juga? Kalau kemarin kita ngobrol sama Om ya, jadi tetap basicnya kan maggot. Inti utamanya adalah pengolahan sampah. Jadi target kami adalah mengenalkan maggot ini ke daerah lain, jangan Surabaya aja. Jadi kita expand ke Sidoarjo. Jadi kita akan tetap mengolah sampah dengan menggunakan maggot BSF. Nah, kemudian kami juga akan menciptakan ketahanan pangan di sana. Kita kan punya resto binaan dan sekaligus kerja sama pengambilan sampah. Kami suplaikan hasilnya ke sana untuk sayur kangkung. Ini yang sudah di kangkung. Terus kemarin ada jamur yang dari Spenpora ya, kerja sama juga tuh. Terus telur, ayam, lele itu kami nanti akan suplai sana. Jadi di lahan yang baru kita rencana akan mengembangkan sama dengan di Pandigiling, tetapi lebih gede lagi. Jadi semua sayur insya Allah kami nggak hanya kangkung, mungkin sayur sawi, pakcoy, seledri itu kita akan ada di situ. Jadi karena lahannya luas Kak, karena lahan luas kan kita mau utek-utek aman ya. Aman. Ya. Jadi selain maggot nanti ada ternak, juga ada kebun Kak gitu. Karena memang beliau sangat excited banget ngelihat yang ternyata nggak hanya sampah aja yang diolah ya dengan maggot, ternyata banyak banget. Kita nggak usah beli pupuk, kita nggak usah beli air untuk pakan gitu, nggak usah beli pakan gitu. Jadi udah semuanya dalam satu kemasan ya, itu sudah ada semua sesuai dengan prinsipnya. Padisa kemarin bangun maggot apa from zero to zero. Jadi dari pembudidayaan maggot ini nggak ada yang akan terbuang sia-sia. Jadi semuanya akan terolah dan terpakai gitu. Keren ya. Terus gimana budidaya maggot ini, apakah sudah melibatkan siswa-siswi dan sekolah lain juga? Mungkin dari sekolah ini satpam yang tadi aku bilang itu sudah mencoba untuk membudidayakan maggot di rumahnya, dan di sekolah kan juga ada kandang maggot ya di dekatnya musola itu. Jadi kita buat piket untuk memberikan makan maggot, terus juga membersihkan maggotnya gitu. Terus di luar sana yang kampung binaan itu juga membudidayakan maggot. Yang awalnya kita kasih bibitnya dulu, terus mereka kita ajari sampai besar, dan sekarang pupa yang ada di kampung binaannya ini udah sangat banyak gitu, dan mereka jual ke kita. Kalau pupa itu per kilonya dijual 15.000, kalau maggot dewasanya itu 10.000, dan untungnya ini mereka bisa masukkan ke kas kampung mereka, jadi pasti dapat benefitnya juga. Kalau siswanya kan kita punya 2 yayasan yatim ya. Iya, yayasan yatim. Kita punya 2 yayasan yatim untuk binaan budidaya maggot di mana aja? Ada di Yayasan Mabatul Rasul, terus juga ya Tamasa. Itu kita ajarin juga sama kayak di kampung binaan kita kasih bibit maggotnya. Awalnya kita kasih maggot dewasanya awalnya. Terus nanti kalau misalnya mereka udah bisa, kita coba kasih baby maggot, baru kita coba kasih mereka untuk menetaskan telur maggotnya. Itu yayasan anak yatim piatu Kak. Ya, anak yatim piatu. Tapi tante dulu itu kan dampingin Mas Tristan ya, Mas Tristan. Ketika maggot ini booming di awal-awal, ada satu sekolah SD yang minta kami ajari, bahkan kami jadikan SD binaan waktu itu. SD Rungkut Menanggal 1. Pernah dengar? SD Rungkut Menanggal 1 itu daerah Rungkut sana. Wonorejo. Jauh. Ya, itu waktu itu minta kami bina. Jadi kami bina sampai mereka paham banget untuk budidaya maggotnya. Wah, keren banget ya perjalanannya keluarga Pak Diza ini. Terus kan
Pak Diza bisa menang Putri Lingkungan Hidup ini juga karena magotnya. Menurut Pak Diza kira-kira apa sih yang membuat juri tertarik sama magot ini gitu? Dari penilaiannya itu. Mungkin dari pengelolaan sampah organik menggunakan maggot ini lebih efisien daripada menggunakan yang lain, metode yang lain. Karena dengan menggunakan maggot BASF ini itu dalam satu hari dia bisa mengolah 2-3 kali bobot tubuhnya dalam satu hari aja. Dan dalam satu hari kita juga bisa mengolah sampah organik tuh setara dengan 400-600 kilo. Jadi mungkin menurut juri, oh ini metode yang paling efisien daripada yang lainnya. Dan sekarang itu kita dari 5 tahun itu udah bisa mengurangi sampah organik sebanyak 200 lebih ton gitu. Hampir 300. Dan dengan pengolahan sampah organik itu kita juga udah mengurangi gas metana dan juga gas CO2 gitu. Nah, terus kemudian dari maggot ini kan juga turunannya banyak, Kak. Nggak hanya maggotnya aja kan, tadi udah disebutin Mbak Disa. Terus kita juga sudah mengembangkan ketahanan pangan itu yang menurut Tante juga menjadi salah satu daya tariknya untuk ya bahasanya Mbak Disa bisa menang gitu ya. Karena dari situ terus muncul publikasi, terus undangan dari berbagai media yang mengundang Mbak Disa untuk membahas apa sih maggot ini. Jadi itu menjadi suatu daya tarik bagi juri untuk memilih, oh proyek ini berarti proyek yang benar-benar dikerjakan dan membawa hasil dampak yang positif. Dampaknya besar juga ya, sangat bagi besar. Lingkungan dan juga ekonomi sosial ya, sosial ekonomi kesehatan juga. Ya. Terus untuk Pak Diza, dari perjalanan kamu selama menekuni lingkungan ini, isu lingkungan ini, pelajaran apa yang paling kamu dapat? Mungkin dari kayak teori-teorinya, karena dari pengolahan sampah organik ini pastinya sudah mengurangi gas metana, gas CO2, terus juga udah mengurangi sampah yang pastinya menumpuk di TPA gitu. Terus juga banyak sekali, bahkan teman-teman Pangput itu juga tertarik untuk membudidayakan maggot. Mereka juga nanya ke aku, kok bisa sih dengan menggunakan maggot ini tuh sangat efisien. Jadi mereka tuh juga tertarik gitu lah. Mereka juga ikut tertarik tertarik, bahkan nanya juga. Bahkan ada dari beberapa mereka juga pengen kunjungan ke Gria Bumaza. Jadi kayak merasa, oh ini benar-benar efisien banget ya dengan metode maggot ini. Oke. Terus setelah kamu menjadi Putri Lingkungan Hidup 2025 ini, rencana apa yang mau kamu bangun ke depannya atau tanggung jawab apa yang mau kamu lakukan? Mungkin dengan membuat inovasi baru yang pastinya nggak kalah banyak manfaatnya gitu. Terus juga pengen lebih memperluas sosialisasi dan juga memperbanyak kampung binaan, dan juga kita lebih mengenalkan maggot masyarakat mungkin ya Kak ya. Iya, benar. Kemarin kita sempat ngobrol sih, target kita One House One Biophone. Wah, ya saya keren. One House One Biophone. Bismillah ya saya, nanti Bismillah. kedepannya bisa terrealisasi karena itu PR berat bagi Mbak Disa dan saya sebagai orang tua sama Om juga ya harus support karena anak-anak kami berangkatnya dari maggot. Iya. Jadi ya, gimana caranya Surabaya ini lebih mengenal maggot. Dulu Kak Tristan sempat loh diundang jadi pembicaranya di lomba Surabaya Smart City waktu itu tahun 2020. Karena begitu boomingnya maggot saat itu, dan sampai sekarang pun masih diterapkan untuk pengolahan sampah. Dan itu PR berat ya saya. Kita nggak putus. Pada saat tekadnya kemudian mau jalan terus gitu ya. Ya, gitu. PR baru juga ya buat meningkatkan ke aware-nya masyarakat Surabaya tentang lingkungan. Terus terakhir pesan Pak Diza sebagai Putri Lingkungan 2025 kepada generasi muda Surabaya dan siswa-siswi Spenfora untuk lebih peduli ke lingkungan. Boleh Dr. Mera? Dan untuk peduli tentang lingkungan ini nggak perlu ngajak keluarga dulu, dari diri sendiri aja dulu, karena awal mula kita bisa mengajak masyarakat itu pasti dari diri kita. Dan jika dari diri kita udah berhasil untuk lebih peduli tentang lingkungan, pasti dari masyarakat juga akan berhasil gitu. Dan kita
sebagai generasi muda juga harus lebih aware terhadap lingkungan, karena nanti yang akan merasakan tentang kerusakan alam bukan generasi-generasi yang dulu, tapi yang merasakan akan generasi selanjutnya. Berarti memang harus dimulai dari langkah kecil ya, Iya, contohnya benar. kesadaran diri sendiri. Oke, sekian podcast untuk hari ini. Terima kasih Pak Diza dan Tante yang sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Terima kasih. Dan itu tadi untuk podcast kali ini, bisa dicontoh ya teman-teman. Tadi perjalanan Pak Diza dan Tante yang benar-benar keren banget, sekeluarga sudah peduli isu lingkungan. Nah, bisa dicoba dan kita juga harus mulai menerapkan peduli lingkungan untuk kedepannya begitu. Yang ini tadi bisa saya sebutkan dari sampah menjadi prestasi gitu ya. Keren sekali Pak Diza ini. Terima kasih. Oke, sekian untuk podcast Miss kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kembali lagi di Miss, media inspirasi siswa Spenfora. Dadah!